Karena gimana-gimana kayak kayak misalkan begal yang berujung pelecehan juga pasti yang dilecehin cewek. Nggak ada tuh pelecehan cowok kan. Hai, Halo, dari mana? dari Sulawesi, Oh, Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tuh Halo, Palu. Hmm, menarik, menarik. Jauh halo. banget. Iya, tahu tahu. Sulawesi Tengah tuh Palu. Iya, iya. Iya, Jadi dia ibu kotanya kan? iya, Berarti kamu juga di Palunya. iya. Hmm, di kotanya. Hmm, Hmm, menarik ya. Jadi gimana perkotaannya? Menyenangkan di Palu? lumayan. Lumayan. Kenapa lumayan? Berarti ada yang nggak enaknya berarti. Ada Apa tuh nggak enaknya apa tuh? enaknya kalau keluar keluar agak malam itu ada begal. Oh, masih banyak begal ya, even di kota gitu. Hmm, Iya, emang begal motor gitu atau kayak yang di Jogja itu, yang cuman sekedar gabut dong? begal semuanya, motor, ada yang sampai pelecehan, terus Hmm, ada yang sampai dicelakain, terus banyak. intinya sering ya, sering Hmm, lumayan sering terjadi lah dan begalnya emang real ya, begal diambil tuh barangnya gitu ya. iya, Hmm, motor, handphone. ngeri ya. Jam berapa tuh biasanya kira-kira tuh di jam berapaan tuh mulai ada tuh? Kalau kalau di tempat-tempat sepi itu jam 11 udah ini, Jam 11 sudah udah ada. rawan. Udah rawan. Gila, Iya, gila, gila, gila. Ngeri ya. Maksudnya biasanya tuh kan jam mendekati subuh tuh biasanya kayak kayak yang di Jogja itu kan biasanya iya, jam 2, jam 3 gitu-gitu. Yang emang benar-benar sepi gitu. Jam 11 kan harusnya ya maksudnya orang udah tidur tapi enggak se enggak sepi itu gitu enggak sih? iya. Tapi Cuman mereka yang nggak berani. tahu ya Nih, ngeri ya. kenapa gitu harusnya begal. Nah, itu Pencuri juga. juga pasti banyak. Pencuri motor kalau di lingkungan kampus masih banyak. Iya bener-bener sih. Iya. Ya mungkin bagi kita bukan pelaku pencurian dan pelaku pembegalan itu pasti pertanyaannya itu kan itu ya. Kenapa sih mereka harus mencuri dan membegal gitu ya? Nah, makanya aku pernah eh, eh, dompet aku diambil itu di dalam jok motor. Tapi motornya nggak diambil. Enggak, Bagaimana dia bisa buka jok motor tapi apa emang jok motornya nggak kekunci? nggak tahu ya, itu aku pas itu lagi narik uang, habis narik uang di ATM kampus. Mm-mm, Terus aku singgah ke kos teman bentar. mm-mm. Aku naruh dompet ya di jok motor. Terus abis itu aku pergi ke mau beli jilbab sama temen. Pas Hmm. mau bayar udah nggak ada dompetnya. Tapi udah kamu kunciin itu udah jok motornya. Udah, cuman nggak tahu caranya gimana. Ya mungkin dan dia tahu kalau di jok motor tuh ada dompet ya. Kayaknya udah, kayaknya dia udah ngikutin dari Iya, iya. pas di ATM deh. Iya mungkin dia udah mengamati gitu ya. Kayak wah, Iya korban nih kayaknya. gitu kan. Iya, 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 bener, bener, bener. Dan biasanya kalau udah mengamati kayak gitu tuh biasanya dia udah nggak sekali dua kali nggak sih? Lebih parahnya lagi sampai uang di ATM juga diambil. Pakai apa? Pakai ATM-nya, pakai kartunya. Iya, pakai kartunya. Itu uang kamu juga. Hmm. Emang tahu PIN-nya? PIN-nya gampang sih, tanggal lahir aku. Oh, Maksudnya kan itu oh ada iya KTP lagi. aku di situ. Oh iya dia Mungkin dia 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 dapat dompet kamu pasti kepikiran. ada KTP juga ya. Ya, mungkin dia kepikiran buat nyoba ya tanggal lahirnya, Nah, iya bener bener terus bener. bisa.
Nah Ya itu gitu. kenapa dia memikirkan tanggal lahir juga pasti itu udah pengalaman, berarti dia nggak cuma sekali doang tuh pasti. Iya, Iya makanya sih. Ya emang merasakan. iya sih, tapi kalau menurut kamu tuh kenapa tuh? Kenapa sih orang bisa maling? Kenapa sih orang bisa begal? Butuh. But but kayak kalau Mungkin butuh tuh remeh banget kepepet, ya. nggak ada. Mungkin pengangguran, terus kayak dia suka obat-obatan atau suka ngerokok, Hmm. pecandu begitu. Hmm, 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 Terus nggak ada kerjaan. hmm, hmm, hmm. Ya mau nggak mau gitu maling. Iya benar-benar. Iya iya sih. Mungkin jauh singkat ceritanya karena berasal dari keburukan juga nggak sih? Karena Iya. ya kalau orang butuh tuh pasti semua orang butuh ya. Tapi ketika orang itu butuh sesuatu yang halal tuh pasti dia nggak kepikiran ke sesuatu yang haram nggak sih? Yes. Karena Iya pasti dia benar mikir makanya. kecuali kalau udah mepet banget ya. Itu pun kadang kan mereka nyurinya yang sebutuhnya doang kayak nyuri beras, nyuri apa gitu tuh. Ya nggak sih? Iya. Makanya orang yang sampai kayak gitu tuh bener tuh kayaknya ya. Kayak menurut aku juga gitu ya. Mungkin karena habis main slot nih ya. Sekarang tuh yang viral tuh yang slot ya. Habis Iya, main iya slot nih. kayak gitu kecanduan. Habis nyelot kalah nih. Aduh. Gimana nih cara balikinnya? Ah, nyuri motor solusinya. Karena cepat Iya. ya. Masa nggak butuh bekerja lah. Emang resikonya gede. Tapi sekalinya dapet juga jackpot tuh. Lumayan. Mm-mm. Iya karena kalau mau nunggu kerja minimal 1 bulan baru gajian. Ya mereka kan maunya instan, langsung dapet Bener-bener. gitu. Iya sih, make sense nyambung ya. Dan akhirnya mungkin itu kecanduan juga jatuhnya ya. Ya kan karena Karena keenakan gitu, eh, dapet langsung yang gampang lagi gitu ya kak. Cepat lagi. iya, Iya bener-bener bener. iya. Hmm, Nggak ketahuan kan, hmm, belum hmm, hmm. ketahuan. Belum ketahuan bener-bener. Sebenarnya udah ketahuan sih. Cuman yang tahu kan Allah gitu. Iya, iya, iya. Iya, Iya iya bener-bener bener. benar-benar. Sebenarnya Kan udah yang tahu ketahuan. Tuhan. Iya bener-bener. Ya, ya didoain aja ya. Semoga mereka bertaubat ya. Random banget Ya, mendoakan amin. pencuri ya. Tapi ya biar biar dunia lebih baik aja biar gak ada begal nggak sih? Karena Benar. keluar malam itu juga sebenarnya menyenangkan ya. Kalau tempatnya memadai nih gitu. Apalagi kayak kamu di kota gitu. Nongkrong apa Iya, gitu kan keluar malam enak gitu kan. ya. Cuman ya aku enggak. Oh, kamu bukan tipikal ya. Kalau kamu sih wajar karena cewek ya. Dan tidak selayak Iya, juga aku kalau juga. cowok kan suka, Benar benar kalau benar. cowok kan suka nongkrong sampai Hmm, sampai tengah malam. benar benar benar. Kayak kayak aku di Jawa by the way ya. Aku di Jawa Tengah dan aku ditinggal di Ya, pedesaan yang mana di daerahku tuh nggak ada warkop, nggak ada hiburan, nggak ada apalah. Intinya kalau mau main tuh harus ke kotanya dulu yang minimal 20 menitan atau 25 menitan dengan jalan yang aku di daerah pegunungan gitu yang lika-liku gitu dan sepi, nggak ada lampunya, dingin, apalagi di sini curah hujan tinggi. Jadi kayak mager. Tapi kalau di perkotaan kan iya enak ya makanya. gitu. Gitu sih. Ya, ya kamu kalau cewek wajar nggak sih? Dan emang seharusnya emang cewek nggak keluyuran kan? Iya, Ya, karena gimana gimana kayak kayak misalkan begal yang berujung pelecehan juga pasti yang dilecehin cewek. Nggak ada tuh pelecehan cowok kan? Kayak belum belum pernah denger juga baru ya. puasa kemarin ada eh di universitas aku Hmm. satu satu fakultas pelecehan Di sekolahnya di kampusnya dia. Apa di kena begal? kosan. Oh di Itu kosan. ceritanya ya ceritanya temenan ya, cewek sama cowok. Hmm. Nah, si cowok izin sama cewek buat buat apa sih namanya buat buat sahur di kos si cewek ini. Oh, heeh. Nah, terus katanya si cewek nggak enak nolak. Jadi dia Hmm. nyuruh temen cowoknya ngajak temen gitu Hmm. buat sahur ke tempat dia. Biar gak berduaan gitu ya. Akhirnya ya, iya, Hmm. akhirnya si cowok temennya ini pergi beli rokok, terus ditinggalin temennya si cowok di kos sama si cewek ini. Hmm. Dan akhirnya kayak gitu, dileceh. Oh
Oh, yang ngelecehin dilecehkan. tuh temannya si cewek apa temannya si cowok? Temennya si cowok ini. Oh, berarti maksudnya temennya cewek ini sebenarnya nggak ada niatan itu ya, malah justru yang diajak sama yang cowok. Berarti temennya cowok Nah, ini kan, orang ini lagi ketiganya. pas si cewek ngadu. Iya, tapi pas si ceweknya ngadu ke temennya, Hah? pas si cewek ini ngadu ke temen cowok itu, dia malah nyium si ceweknya ini. Hah, Jadi ya mereka berdua sama aja. iya sih. Tapi ya, iya tetap sama aja ya. Cuman mungkin kalau Hmm. misalkan nggak ngajak orang ketiga ini, mungkin itu nggak akan terjadi gitu ya. Ya nggak tahu. Mungkin Iya, kalau dia nggak nerima juga si cowok iya benar-benar dua-duanya benar benar nggak sih. bakalan terjadi. Balik lagi ke paling dasar ya, karena sejatinya mungkin Mhm. balik lagi ke hukum agama, mungkin dua manusia yang bukan mahram lawan jenis ketika dalam satu ruangan itu kan memang tidak dibolehkan gitu ya. Nah, Apapun makanya alasannya gitu. mending kita sebagai cewek itu harus pintar menjaga ya. Bener-bener bener. Karena ya mau udah temenan seberapa lama pun kalau namanya juga eh, si cowok mau ke kos si cewek, ya maksudnya ya yang ini subuh loh, Iya bener-bener. subuh. Mau sahur, masa iya diterima kan? Harusnya nolak si ceweknya. Iya bener-bener bener. Apalagi kos itu kan Dua-dua, ranahnya private ya harusnya. iya itu tiga-tiganya salah deh. Iya sih. Kalau kalau kita mau ukur dari awal ya memang salahnya di cewek ketika dia tidak menolaknya itu tadi ya karena dia merasa nggak enak. Iya, makanya. Akhirnya ada rantai apa tuh namanya? Rantai kejadian secara nggak langsung secara ada domino kejadian ya. Benar-benar benar-benar. Harusnya si cewek yang ngajak temen, bukan dia yang Oh nyuruh cowok yang iya ngajak bener temen lagi. gitu. Bener-bener bener-bener harusnya si cewek itu yang ngajak temen kayak Iya, oh iya lagi iya iya itu akan lebih maksudnya itu menerima tapi meminimalisir resiko. Iya bener-bener bener. iya, harusnya gitu. Hmm. Cuman ya, Ya mungkin dia namanya nggak juga kepikiran. ya namanya ya balik lagi mungkin itu namanya musibah lah ya. Kita nggak ada yang tahu. Iya, Ya dari kita hal-hal yang baru seperti ini tuh kan jadi contoh jadi ibroh lah gitu ya buat kita ya gitu. masih ini loh, padahal masih mahasiswa baru. Baru angkatan kemarin, 24. Ya, itu dia. Pengalamannya masih masih kurang kan jatuhnya. Mungkin dia Makanya kasihan. kurang dalam perkos-kosan nih gitu kan. Jadi dia kayak Terlalu percaya sama temen. ya itulah. Ya kadang kayak gini tuh kejadian kayak gini tuh positif untuk kita yang tidak mengalami ya. Karena kita dapat apa insight, dapat hikmah gitu. Tapi kasihan aja Iya, mereka-mereka yang harus mengalaminya dulu gitu. Mereka harus mengalami dilecehkan dulu, baru dia mendapatkan hikmahnya gitu. iya kasihan. Nah, kasihan nih, tapi mau Pasti ya gimana lagi? malu. Ya malu tuh udah pasti, tapi mau gimana lagi? Ini udah terjadi. Ya semoga aja Iya, tidak terulang lagi lah gitu ya nggak sih? Karena iya amin. aku tuh selaku cowok ya gitu mas. Aku tuh cowok, tapi kadang aku tuh merasa So, aneh dengan wanita gitu sama cewek gitu yang udah tahu mostly kayaknya hampir 99% korban pelecehan tuh pasti cewek gitu. Karena aku belum pernah dengar terus tiba-tiba itu tadi ya kayak seorang cowok sendirian di kos-kosan tiba-tiba dilecehkan oleh dua orang cewek tuh kayaknya nggak ada deh. nggak ada dong. Kayaknya nggak ada, Nggak ada. ya kan? Maksudnya itu tuh nggak ada. Pasti tuh cewek gitu dan mereka Hmm. maksudnya mereka kenapa mereka nggak belajar dari beberapa kasus-kasus yang udah viral yang di sosial media atau di lingkungan mereka sendiri gitu. Dengan mengatasnamakan mungkin kayak tadi kayak ya kan cuman teman doang, kan cuman mampir doang, kan Iya, cuman. cuman Ya cowok itu juga tahu cuman, tapi kan cuman itu akan berujung nanti. Tunggu saja ya kita nggak tahu tanggal kan. mainnya gitu kan. Iya, Ya sih. Miris ya, miris. Apalagi di zaman sekarang ya. Banyak kayak ya kadang juga soalnya kadang ceweknya juga yang mau sih kadang ya kadang nih beberapa kan ada yang kayak gitu tuh misalnya iya. nanti baru kalau diputusin baru diviralin gitu tuh kan ada tuh biasanya kan gitu Alhamdulillah ya Allah. iya kan biasanya kan para
anak-anak mungkin Gen Z kita bisa bilang ya, karena yang udah pacaran itu kan pasti Gen Z ya. Anak-anak Gen Z itu kan pasti pacaran terus tiba-tiba melakukan pap yang tidak diharuskan, terus habis itu putus. Nah, si cowok ini pasti menggunakan alat ini untuk menyebar aib. Akhirnya si cewek merasa terdolimi lah, dan benar si cewek merasa terdolimi. Tapi apakah Anda benar-benar merasa terdolimi? Bukannya Anda juga mau ya kirim itu gitu kan? Kenapa nggak nolak dari dulu? Pasti kan alasannya, ya nanti kalau hubungannya selesai gimana? Aku kan cinta banget sama dia. Nah itu giliran udah mau selesai, nggak selesai. Maksudnya, cinta itu identik dengan kesucian dan kehormatan gitu. Masa cinta diobrol dengan cara pap? Aduh, tidak sekali gitu loh maksudnya. Iya. Berarti kan cinta itu tidak berarti ya cinta itu tidak suci dong. Padahal harusnya cinta itu kan sebuah kesucian dan kehormatan. Menarik sekali. Tapi ya itulah realitanya. Pacaran. Gitu. Ya memang sesimpel karena orang jauh dari agama ya. Ini kakaknya YouTuber. Iya, aku suka bikin konten gitu. Oh. Gitu. Ini lagi live? Enggak, aku enggak. Aku bikin konten. Oh, konten. Iya. Konten apa biasanya? Kayak gini ngobrol aja. Kalau biasanya mungkin kamu nanti bisa lihat, aku biasanya bahasnya macam-macam sesuai dengan apa yang seseorang yang aku lagi hadepin. Kayak sekarang kita bahas tentang isu-isu perempuan mungkin ya, atau isu-isu rapping gitu ya. Kayak gitu-gitu. Kadang aku kalau ketemu yang cocok sama isu politik, aku bahas politik. Sama yang cocok suka bola, aku bahas bola. Sama cocok yang suka agama, aku bahas agama dan sebagainya. Gitu. Bisa semua ya, nyambung semuanya ya. Ya karena basically aku emang suka diskusi dan aku suka ngobrol. Jadi kayak aku suka main Ome. Salah satu hal yang ngebuat aku suka main Ome itu karena aku bisa ketemu random. Terus aku bisa ngobrol sesuatu yang mungkin udah aku diskusiin berkali-kali. Tapi karena ketemu orang baru, jadi diskusinya tetap seru gitu loh. Nah, terus kepikiran kayak aku dulunya pernah punya akun YouTube, channel YouTube, tapi udah nggak aku gunain gitu. Dan Ome juga, tapi nggak kayak gini. Dulu Omenya tuh ya umumnya pada cowok-cowok ngeflirting bule-bule gitu lah. Terus karena by the way aku sekarang udah jadi guru, jadi kan kayaknya meneruskan kegiatan itu kan kayaknya nggak sopan gitu. Aku udah jadi guru, terus merayu-rayu wanita kayaknya nggak sopan banget ya sih gitu loh. Enggak dong, nggak sopan. Nah, terus akhirnya masa guru? Ya maka dari itu terus akhirnya kenapa aku nggak bikin konten yang ngobrol aja sama orang lain tapi sesuai dengan ilmu yang aku punya, sesuai dengan pengetahuan yang aku punya. Jadi kita bisa diskusi karena kadang makanya ada pepatah nih dari Arab atau hadis atau apa ya yang ungdur makol wala tangdur mangkol. Dengarkan apa yang dibicarakan dengan jangan lihat siapa yang membicarakan. Gitu. Karena kadang kan ilmu itu kan sebenarnya bobotnya sama. Cuman kadang yang membedakan itu kan value orangnya ya, yang bisa bikin viral atau apa. Kayak misalkan influencer itu sama kita itu kan sebenarnya omongannya sama aja. Cuman yang membedakan kan kita nggak terkenal, mereka terkenal gitu kan. Iya. Akhirnya mereka dianut, kita nggak dianut. Padahal mungkin bisa aja perkataan kita lebih benar daripada mereka. Dalam arti lebih berbobot. Tapi karena kita kalah famous, jadi statement kita kalah. Padahal mereka mungkin statementnya lemah. Tapi karena mereka famous, mereka terkenal. Jadi statement mereka yang lemah ini bisa keangkat. Gitu kan, bisa tuh kayak gitu. Iya, nah, maka dari situ aku punya pikiran kayak, kenapa aku nggak upload aja konten-konten yang ngobrol tentang apapun itu, kita sharing karena ya sharing aja nambah ilmu biar aku bisa mengutarakan apa yang aku pikirkan dan siapa tahu orang lain punya pemikiran yang seru-seru kayak kamu tadi. Aku nggak tahu kalau di daerah kamu ternyata ada begal, ada apa, ada kasus apa dan sebagainya. Aku jadi tahu ternyata begal itu nggak di Jawa doang, di luar Jawa ada. Iya. Itu kan insight baru nih gitu. Dan hal-hal gini gue kalau di sharing tuh kayaknya asik gitu. Jadi seru gitu. Nah, itu yang aku angkat. Makanya kalau di kontenku aku kasih judulnya Podcast Ome TV gitu. Jadi kita berasa podcast nih gitu.
Ya Tapi gitu lewat lah. Ome TV ya. Iya, karena ya aku bisa apa? Aku juga nggak ada apa-apa. Aku juga modal laptop apa sih, kentang dan mic seadanya gitu. Jadi mau bikin podcast yang Gak apa-apa, yang penting keren-keren pun nggak bisa. bermanfaat sih. Iya, benar-benar itu tadi. Apalagi podcast itu kan pasti yang bikin value-nya tinggi itu kan pasti bintang tamu. Gitu kan. Ya, aku mana bisa. Makanya mending orang random aja. Siapa tahu ketemu orang yang bisa cerita, suka cerita apa segala macem gitu-gitu. Nah, Iya benar. ya kayak gitulah, something like that. Ya, berarti kamu kuliah Bisa. berarti ya? Apa? Kamu kuliah berarti? Iya, kuliah. Semester? Baru semester 4. Mau berarti masih baru 2 tahun ya. Ngambil apa? Administrasi publik. Administrasi. Ya, cewekable lah administrasi, ekonomi, kesehatan. Itu tuh udah cewekable banget tuh. Baru nanti kalau Benar. biasanya kalau nggak dapat tuh biasanya baru ke guru tuh biasanya. Teman-temanku gitu dulu soalnya. Mereka tuh daftar kemana-mana nggak keterima, jadi guru aja deh gitu. Akhirnya guru. Iya, kayak jadi opsi terakhir gitu guru tuh. Tapi ya udahlah. Aku ditawarin orang tua maunya jadi guru, cuman aku gimana ya, nggak punya bakat. Ya. Tapi Bisa. selain itu mungkin juga karena prospek guru itu tidak semenarik pekerjaan yang lain ya. Gitu. Misal aku menjadi guru tapi aku sadar kalau jadi guru tuh tidak akan bisa menjadi orang yang punya kesejahteraan ya mungkin ya dalam kerja. Tuntutan banyak dan gaji ya seminimal mungkin ya gajinya gitu. Makanya jarang ada orang yang mau jadi guru. Makanya beberapa orang yang ketemu sama aku ketika tahu aku jadi guru mereka kaget ya. Masih muda udah jadi guru gitu ya. Maksudnya? Iya, mudah banget. Karena aku suka aja jadi guru. Suka ngajar aja sih. Ya suka Ya sharing. terus sekarang itu jadi guru kayak serba salah. Kayak ngehukum siswanya ntar salah. Jadi guru tuh ya, ya itu tadi. Jadi guru tuh makanya aku pernah bikin statement guru itu setara dengan presiden. Kenapa? Karena presiden itu membuat tatanan negara supaya nyaman untuk ditinggali. Tapi guru itu menata masyarakat untuk menjadi peninggal atau menjadi orang yang meninggali negara dengan baik dan benar gitu. Jadi fundamental banget seorang guru dalam satu negara. Karena SDM bangsa itu kalau menurut aku tergantung pada guru atau mungkin dalam pendidikan lah gitu ya. Dimana ketika pendidikan dan guru ini dimarginalkan, dipinggirkan, tidak diprioritaskan, ya maka kita akan bersiap-siap menghadapi generasi bangsa yang seadanya atau bisa kita bilang SDM rendah gitu. Karena ya mau gimana, pergolatan zaman tuh selalu berubah dan selalu naik. Tapi SDM kita turun, itu kan tidak balance sekali gitu. Makanya aku berani bilang pekerjaan guru itu setara dengan presiden karena sangat-sangat fundamental gitu. Dan resikonya tinggi, tapi gajinya yang tidak tinggi gitu. Bedanya kan di gaji gitu. Kalau presiden digaji sebegitu besar, tapi guru digaji sebegitu menyedihkannya. Tapi dengan tuntutan anak gak pintar yang dimarahin guru, anak gak punya adab yang dimarahin guru. Padahal guru hanya mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 2 katakanlah. Setelah itu yang ngajar itu kan sebenarnya orang tua. Gitu kan. Dan kita juga fokusnya pelajarannya banyak di sekolahan gitu. Dari mulai IPA, IPS, matematika dan lain sebagainya. Kita harus mengajarkan akhlak kepada si anak ini dalam kurun waktu dari jam 7 sampai jam 2. Gitu. Jadi kita dituntut sebegitu beratnya setiap hari, seminggu 6 hari atau seminggu 5 hari. Tapi gaji kita tidak sangat layak gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu.
Makanya hal itu juga yang aku sering speak up di konten aku tentang perguruan, karena ya mungkin gak banyak yang denger, tapi seenggaknya orang yang aku ajak Ada. sharing kayak gini tuh akhirnya tersadarkan kalau ternyata pendidikan di negara kita tuh tidak baik-baik aja. Gitu. Sedang tidak baik-baik aja emang. Ya. Dan bisa mempertimbangkan besok kalau memilih pemimpin itu yang memprioritaskan pendidikan. Jangan yang menggeser pendidikan menjadi prioritas pendukung. That's it. Nah, itu. Gitu. Jadi penting sekali. Ya. Betul. Tapi nggak apa-apa. Ya, bagus kamu administrasi itu pasti jatuhnya kan jadi admin ya. Jadi ya paling kerja di kantoran gitu-gitu ya. Ya karena Iya. kita tidak bisa memungkiri, aku sering bilang belajar itu bukan sekolah itu bukan untuk cari kerja, tapi sekolah itu untuk mikir. Aku sering bilang gitu ke anak-anak dan ke masyarakat, karena ketika konotasi, walaupun realitanya kita sekolah untuk mencari kerja, tapi ketika kita niatkan untuk sekolah mencari kerja, ya kita akan menjadi orang yang apatis dan oportunis tanpa melihat lingkungan masyarakat. Jadi yang kita pikirkan kan kerja, lingkungan sekitar bodo amat. Gitu kan. Makanya at least itu kan kita punya niatan pola pikir, oh aku sekolah, aku kuliah itu niatnya tetap belajar biar aku tahu dunia luar, biar aku tahu keadaan dunia. Bonusnya kita dapat kerja. Gitu kan. Iya. Oh iya ya. Iya kan. Harusnya kan seperti itu. Walaupun kan prakteknya pada kenyataan di Indonesia itu kan masih sekolah sama dengan kerja. Gitu. Makanya ketika misalkan kita kuliah, kadang ada tuh beberapa orang-orang terdekat kita yang bilang mau jadi apa gitu kan. Misalkan kayak kamu administrasi apa tadi? Publik. Administrasi publik. Wah, emang kalau lulus mau jadi apa? Gitu kan. Emang mau kalau lulus mau jadi apa? Kayak gitu. Misalkan kayak apa? Dokter hewan misalkan. Lah, emang kalau lulus mau jadi apa? Emang ada dokter hewan di sini bla segala macam. Iya, makanya kayak kehutanan. Nah, perhotelan gitu-gitu biasanya. Nah, iya benar-benar kayak seolah-olah itu mindset masyarakat kita, sekolah sama dengan kerja. Padahal sekolah itu sama dengan mikir. Karena banyak orang punya otak, tapi banyak juga orang yang nggak mikir, gitu loh. Nah, orang bisa berpikir itu ketika dia sudah kemasukan banyak insight, ketika mereka sudah kemasukan banyak pola pikir, gitu ya. Ya istilahnya kayak orang bisa dilihat dari cara mereka berdebat atau menyalahkan dan membenarkan orang lain kan dari cara mereka punya ilmunya dari mana. Ketika dia punya ilmu dari satu guru doang, pasti dia hanya menganggap salah dan benar berdasarkan gurunya. Tapi ketika dia punya ilmu berdasarkan guru A, guru B, guru C, guru D, guru F, dan sebagainya, pasti dia akan memikirkan, oh iya lagi kata guru A gini, kata guru B gini. Akhirnya kan pola pikirnya luas tuh. Nah, yang bisa kita dapatkan dari sekolah itu kan yang seperti itu. Nah, baru bonusnya kalau kita pinter memanage ilmu itu, baru kita bisa dapat kerja gitu kan. Harusnya kan gitu ya. Iya benar. Ya kamu mengantuk ya. Iya. Kayaknya aku terlalu banyak ngomong ya, tapi kayak ya by the way di situ berarti udah 10:30 ya? Iya. Oh iya benar-benar sih, ya udahlah ya. Kamu juga kayaknya udah mengantuk. Jadi iya nggak sih? Ya udahlah. Jadi nggak apa-apa. Tapi sebelumnya terima kasih kamu udah mau ngobrol sama saya dengan sama-sama. Dengan kegabutan ini, dan ya selamat malam, selamat tidur, selamat menjalani kehidupannya, dan semoga diberi semangat kuliahnya. Jadi terima kasih. Oke, bye-bye. Iya.